Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar Excel lagi dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu option button ya, form control. Dan option button form control ini biasanya digunakan untuk ya bikin sebuah survei, kemudian soal pilihan ganda atau aplikasi pilihan ganda dan masih banyak lagi ya. Yang penting teman-teman dari video ini teman-teman bisa dapat materi yang akan saya sampaikan. Oke, kita langsung masuk aja ke Microsoft Excel. Di sini saya akan bikin dua sheet. Yang pertama ini sheet pertama untuk soal atau pertanyaan atau pernyataan. Kemudian di sheet 2 kita tambahkan lagi. Di sini adalah untuk jawabannya gitu ya. Jadi kita akan pisahkan sheet 1 untuk pernyataan, pertanyaan, dan di sini kita untuk jawabannya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita sheet 1. Di sini kita akan buat soalnya nomor 1 misalnya. Kita akan buat survei pernyataannya misalkan ya kita coba yang kehidupan sehari-hari aja ya. Misalkan saya mencuci piring seperti ini ya. Dan di sini jawabannya, nah ini untuk kolom C. Kolom C ini nanti akan dijadikan tempat option buttonnya, dan kolom D itu adalah optionnya ya, atau pilihannya gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama untuk option button ini misalkan tidak pernah ya, pernah ini jawabannya. Kemudian pernah, kemudian ada juga kadang-kadang misalkan ya, kadang-kadang, kemudian ada juga sering. Dan terakhir biasanya kan ada selalu ya. Nah, bedanya apa? Kalau tidak pernah itu kan tidak pernah sama sekali ya, atau belum pernah mencoba untuk mencuci piring. Kalau pernah itu pernah sesekali gitu ya. Kalau kadang-kadang itu rentang pernahnya itu agak sering gitu. Dan kalau sering itu biasanya kan lebih dari kadang-kadang, misalkan 70% ya sering mencuci piring gitu ya. Dan selalu ini biasanya kan ya rutin setiap hari, artinya kayak gitu ya. Oke, ini sudah dibuat. Sekarang kita akan buat option buttonnya di kolom C ya. Caranya bagaimana? Yaitu dari menu developer ya. Tetap seperti kemarin untuk membuat checkbox ya. Dan menu developer ini kalau teman-teman tidak ada, dari menu file ini untuk menampilkannya option, kemudian customize ribbon, dan ini harus aktif ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah aktif biasanya nanti akan muncul developer seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan form control untuk optionnya ya. Jadi klik saja insert, kemudian ada option button seperti ini. Dan kita akan buat yang menggunakan form controlnya ya. Kemudian kita klik di sini saja, dan ya untuk mengatur ini option button kita gedein dulu seperti ini ya. Kita gedein, kemudian klik kanan. Ini harus pas di dalam baris ini ya. Kalau misalkan ini kita kelihatan ini agak terlalu lebar, maka kita akan kecilkan dulu seperti ini. Oke, biar nanti masuk di dalam sel yang ini ya. Kalau misalkan kurang kecil kita klik lagi. Nah, ini kan masuk. Oke, jadi seperti ini ya. Kita geser. Oh, kita geser. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan coba geser dulu ke sini supaya apa? Nah, ini harus melebihi option button ini ya. Supaya nanti ketika kita memilih untuk sel C3 ini kita terpilih ya, bukan memilih yang ini. C3 terpilih gitu ya. Kita geserkan lagi. Nah, ini untuk mengeditnya seperti ini ya. Kalau sudah di dalam option buttonnya di dalam sel ini, kita bisa mengkopinya. Oke, sebelum mengcopy kita akan hapus dulu untuk ininya, tulisan option buttonnya. Kita klik kanan edit text, kemudian kita delete saja seperti ini. Oke, jadi ini di dalam sel ya. Kalau sudah kayak gini, kita tarik aja untuk mengkopinya. Sret, jreng. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini masih di dalam sel. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan tarik dulu ini, ditarik dulu seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini kan sudah dapat salah satu soal, kemudian ada option buttonnya. Nah, oke, kalau sudah kayak gini kita kecilin lagi seperti ini ya, 100% gitu. Oke, ini sudah dapat soalnya, dan kita akan buat soal nomor 2. Caranya bagaimana? Caranya kita blok saja, copy seperti ini.
Ctrl C, kemudian kita pilih sini Ctrl V atau paste, dan di sini kita buat nomor soal 3 paste ya. Kita akan buat 3 soal saja supaya nanti lebih cepat. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan materi dari video ini ya. Kita akan contohkan 3 saja. Dan soal nomor 2 ini kita edit di sini, misalkan yang kedua itu saya misalnya makan malam ya. Kemudian optionnya ada tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu ya. Kemudian nomor 3, soal nomor 3 itu misalkan minum ya, minum air putih, misalkan putih 2 liter per hari, misalnya seperti ini ya. Dan ini adalah optionnya. Oke, kalau sudah dibuat kayak gini, kita bisa mencoba ya. Kita akan mencoba. Kalau misalkan kita pilih nomor 1 ini jawabannya ini, misalkan nomor 2 jawabannya ini. Nah, option buttonnya yang soal nomor 1 akan hilang dan berpindah ke sini ya. Ini juga kalau misalkan klik sini, ini berpindah, ini hilang. Nah, sebenarnya untuk cara ini karena option button memang hanya satu pilihan saja ya. Nah, ini kan option buttonnya 1, 2, 3 sampai dengan 15 ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih ini hilang. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi hal ini? Caranya yaitu kita tambahkan grup ya. Kita tambahkan grup box ya. Caranya dari menu developer, kemudian kita insert, dan di sini ada control form grup box ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tutupin di sini grup boxnya seperti ini. Oke, jadi harus ditutup semua ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk grup box yang kedua, yang ini kita tutupin lagi seperti ini. Oke, ya, jeng ya. Kemudian satu lagi kita tutupin dengan grup box seperti ini. Oke, kita blok dan ya seperti ini. Oke, ini grup box yang ini kita bisa mengeditnya, kita buang teksnya saja ya. Oke, kita buang teksnya yang ini. Oh, sorry. Klik kanan ya. Klik kanan, kemudian kita akan hapus ini ya. Nah, seperti itu ya. Biar nanti tidak kelihatan. Sorry. Oke. Kita hapus lagi grup box yang ini juga, ini teksnya kita hapus lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini kan agak terlihat rapi kayak gitu kan ya. Nah, kalau saya kayak gini, kita coba pilih yang nomor 1. Nah, ini kan tidak hilang ya untuk nomor 2-nya. Saya pilih ini tidak hilang. Oke, untuk nomor 2 saya pilih yang ini. Ini juga tidak hilang. Begitu juga untuk nomor 3, saya misalkan pilih yang ini. Nah, jadi semuanya masing-masing ya, sesuai dengan grup boxnya. Oke, gitu ya. Kalau tadi kan kalau saya pilih nomor 2 yang ini hilang gitu kan ya. Sekarang sudah masing-masing. Oke, seperti itu ya. Nah, supaya lebih nanti terlihat bagus ininya, grid line-nya kita buang dulu ya. Dari page layout kita buang grid line seperti ini. Oke, di sini ada kotak group box ini. Nah, ini sepertinya kalau terlihat seperti ini tidak bagus ya. Nah, ini grup boxnya, tetapi kita butuhkan grup box ini. Tetapi kalau misalnya terlihat gini kan kurang bagus nih. Ada soal kemudian ada kotak gini ya. Kita coba hilangkan di sini grup boxnya. Yang ini kita hilangkan dengan sedikit coding ya. Kita masuk ke developer, kemudian pilih view code ya. Kemudian di sheet 1 di sini kita coba pilih prosedur worksheet ya. Ya, itu objeknya worksheet, kemudian prosedurnya aktif saja ya. Jadi kalau worksheetnya aktif, nah kayak gitu ya, kita buang ini ya. Oke, kalau worksheetnya aktif, kita akan buat sebuah coding di sini untuk menghilangkan ini garis atau border dari group box ini ya. Oke, caranya bagaimana? Kita mulai saja dengan definisi sebuah karakter ya. Kita akan buat di sini di misalkan A misalkan ya, A atau B atau C atau kata juga boleh, yang penting tidak pakai spasi ya. Ini adalah group box ya. Group box mana? Group box seperti ini ya. Oke. Kalau sudah kayak gini, ini A adalah group box. Kita akan melakukan A ini ya. Kita akan melakukan pengulangan untuk
A ini, maka kita bisa tambahkan di sini for each ya. Nah, ini akan lakukan pengulangan A in di sini kan, di dalam active sheet ya, active sheet. Oke, active sheet. Kemudian di sini ini active sheet, active path sheet ya. Kemudian kita akan coba di sini group box, titik group box. Oke, jadi kalau misalkan ada A di sheet yang aktif, kemudian ada group box di sini, kemudian kita enter, salah ya, aktif. Nah, aktif sheet bukan aktif path ya. Oke, kita akan lakukan pengulangan ini. Kalau misalkan ada group box dalam sheet yang aktif, maka si A ini, group box ini ya, A ini itu kita lakukan visible. Visible-nya adalah false. Oke, jadi tidak muncul gitu ya. Kalau misalkan ada group box di sheet yang aktif, itu tidak akan muncul. Oke, nah kalau sudah kayak gini, ya udah kita lakukan pengulangan. Kalau misalkan ada lagi group box, berarti tidak muncul lagi. Kalau ada lagi group box tidak muncul lagi, maka di sini next saja, next A seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kayak ini ya sudah ya, kita coba masuk ke sheetnya. Oke, di sini masih ada. Kita coba karena di sini kan sheet yang aktif. Ketika tadi sheetnya langsung masuk ke sheet 1, maka ini tidak terlihat ada perubahan ya. Kita masuk lagi ke sheet 2 gitu. Kemudian kita masuk lagi ke sheet 1. Oh, nah ini ada salah ya. Kita debug. For each A in active sheet ya. Kemudian di sini adalah titik group box. Oke, di sini ada kesalahan yang warna kuning itu berarti ada kesalahan di baris ketiga ya. Nah, kita cek di sini for each A ini is nothing, berarti in active sheet. Oke, titik group box. Ya, ini harusnya pakai S ya, boxes itu. Boxes. Nah, seperti ini ya. Kita coba stop dulu running ya. Kemudian kita masuk lagi ke sheetnya. Kita pilih sheet 2, kemudian balik lagi ke sheet 1. Oke, sudah hilang ya. Nah, ini adalah active sheet. Jadi ketika sheetnya aktif kembali ke sini, ini group boxnya hilang. Coba kita masuk lagi ke sini, ke coding. Kalau misalnya kita pilih true. Oke, kita masuk lagi ke sheet. Nah, kita masuk ke sini, dan ini muncul lagi ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengeditnya. Oke, kita kembalikan lagi ke false. Kita kembalikan lagi ke false. Jadi kalau coding seperti ini salah satu huruf saja atau karakter saja, maka akan error ya, atau tidak jalan ketika di running ya. Oke, ini masih aktif. Kita masuk ke sheet 2, sheet 1. Nah, ini sudah tidak ada ya. Jadi kalau misalkan seperti ini akan lebih terlihat lebih bagus ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan ini, tidak ada format selain menggunakan coding yang ini ya. Tidak ada format group box seperti misalkan kita masuk ke sini ya. Kalau misalkan kita gunakan apa ya namanya ya, kita gunakan misalnya illustration, kemudian kita pilih shape seperti ini kan, ini kita bisa ngatur nih formatnya nih. Kalau misalkan lainnya tidak ada, pilih no line, fillnya tidak ada, no fill, berarti kan tidak ada. Tetapi untuk itu tidak akan bisa ya, untuk group box tidak bisa, dan kita tidak bisa menggunakan illustration shape ini ya, harus menggunakan developer, kemudian insert dan group box ini ya. Oke, ini sudah ada pilihannya ya. Nah, kalau seperti ini sudah, kita akan buat linknya ya. Langkah berikutnya kita buat link jawabannya yaitu kita akan masuk ke sini. Oke. Dan di sini kita buang dulu grid lainnya. Dan di sini misalnya di sini adalah nomor ya, nomor soal, kemudian ada juga di sini option atau pilihan, kemudian di sini adalah jawaban. Oke. Jadi misalnya ini nomornya nomor soal 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Dan option ini nanti akan pilihan optionnya apakah terpilih option ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, ada 5 ya. Jadi caranya klik kanan di sini.
Nah, ini klik kanan, kemudian format control, hampir sama seperti kemarin ya caranya untuk checkbox dan option button ini hampir sama. Kita pilih control di sini, cell linknya kita coba masuk ke sheet 2, kemudian kita pilih yang ini. Oke, kalau sudah klik oke. Nah, ini yang pertama ya. Kita coba yang pertama, saya pilih yang ini. Kita coba lihat di sheet 2, ini pilihannya 1 ya, optionnya 1. Kalau saya pilih yang kelima, kita masuk sini, ini optionnya 5 ya, kita sudah masuk datanya ya. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk soal nomor 2 ya. Kita klik kanan, format control, kemudian control, kemudian linknya kita masuk sheet 2, kemudian kita pilih di sini ya, nanti akan linknya di soal nomor 2. Kita oke, kita coba pilih yang nomor 2. Kita masuk ke sini, ini juga optionnya sudah benar ya, pilih yang nomor 2. Satu lagi, klik kanan, kemudian form control, kemudian klik kanan, kemudian format control, kemudian kita pilih control, kemudian link, kita pilih sheet 2, kita pilih option yang ketiga, kemudian klik oke. Kita sudah dapat ini dapatnya seperti ini. Nah, kita masuk. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kalau sudah kayak gini, langkah berikutnya kita akan nampilkan ini ya. Option 2 itu jawabannya apa, option 4 itu jawabannya apa, option 1 itu jawabannya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin muncul seperti itu, caranya bagaimana? Caranya kita tampilkan dengan choose saja ya. Jadi kita tulis rumusnya choose, seperti ini. Ini adalah indeksnya, indeksnya, kemudian titik koma, value ke satunya kita ambil yang ini aja biar cepat ya. Nah, kita coba pilih yang ini ya. Ya, kayak semua ini ya. Kalau sudah dari sini kita blok, kemudian kita tekan F9. Seperti ini ya, jadi akan muncul semua, jadi kita tidak ngetik ya. Kemudian untuk kurung kurawal bukanya ini kita hapus, ini juga kita hapus dan kita enter. Jadi kalau nomor 2 itu adalah pernah, kita tarik jreng. Nah, seperti itu ya. 4 sering, 1 adalah tidak pernah. Kita tengahin saja supaya lebih bagus seperti ini ya. Kalau sudah dapat kayak gini, kita tinggal format saja ya. Formatnya misalnya seperti ini, kemudian kita pilih ini dan kita lebarkan seperti ini. Ini kita tengahin. Kita coba di sini bikin yang selalu semua ya, selalu. Kita lihat di sini 5 semua jawabannya, betul. Kemudian kita pilih nomor 2 semua, misalkan pernah. Kita masuk sini 2 semua, pernah semua ya. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, teman-teman tinggal manipulasi saja kebutuhannya seperti apa. Misalnya kalau optionnya 1 itu pernah nilainya mau berapa gitu ya. Kalau misalkan optionnya 5 itu kan selalu ya. Kalau selalu misalkan nilainya atau value-nya berapa boleh gitu ya. Yang penting teman-teman bisa membuat option button seperti ini untuk kasus misalkan nilai mau berapapun ya, tergantung teman-teman, sesuai kebutuhan saja kayak gitu ya. Saya kira ini aja videonya dan silakan teman-teman kembangkan untuk kebutuhan masing-masing ya. Dan ya, terima kasih udah nonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.